Hai Slur, balik lagi bersama Mamang tentunya di konten movie di channel ini. Sesuai requestan kalian, kali ini Mamang akan merekap sebuah film horor asal Indonesia yang berjudul Dongeng Mistis. Dongeng Mistis adalah film horor bertipe omnibus, film yang terdiri dari beberapa film pendek yang berbeda-beda. Film ini mengisahkan 6 sosok mistis menakutkan yang diangkat dari beberapa kebudayaan Indonesia. Keenam sosok gaib tersebut adalah pocong, leak, bayi bajang, sundel bolong, begu ganjang, dan genderuwo. Tayang perdana pada tanggal 22 November 2018 lalu. 6 kisah seram penuh teror dalam film ini diproduksi oleh 3 production house sekaligus, yakni Rene Pictures, Super 8mm Studio, dan Crossfade. Masing-masing segmen berdurasi sekitar 10-15 menit dengan proses pengambilan gambar dilakukan dalam lokasi yang berbeda-beda. Tidak berlama lagi, langsung aja siapin cemilan terbaik kalian biar makin enjoy nontonnya. Hayu, meluncur! Film ini kita mulai saja dengan kisah seorang ustadz yang sedang mengajari muridnya mengaji. Muridnya bernama Nino. Setelah selesai mengaji, ustadz pun pamit untuk pulang. Seketika wajah Nino terlihat pucat. Nino bercerita bahwa di setiap malam ia sering mendengar suara. Suaranya seperti orang kesakitan. Maka dari itu ayahnya meletakkan benda-benda seperti jimat di setiap sudut rumah ini. Sang ustadz beristighfar. Ia bilang jangan takut kepada setan. Setanlah yang seharusnya takut kepada kita karena manusia merupakan makhluk yang paling sempurna. Supaya tidak kemalaman, ustadz pun segera pulang. Nino mengantarkan ustadz ke depan rumah. Nino bertanya mengapa ustadz tidak membawa motor. Ustadz menjawab motornya hilang pas Jumatan kemarin. Tapi ia ikhlas karena ia percaya Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Nanti sebelum tidur jangan lupa surat yang Pak Ustadz kasih tahu tadi dibaca. Assalamualaikum. Ya Pak Ustadz. Kemudian Ustadz pulang dengan jalan kaki. Di tengah gelap gulitanya jalanan kampung, Ustadz mendengar suara teriakan itu. Astagfirullahaladzim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustadz segera berlari hingga jalanan besar. Tiba-tiba Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. dengan perasaan ketakutan Ustadz terus berlari hingga ia sampai di rumahnya. Setelah memasuki rumah, Ustadz terkejut karena ia belum menunaikan sholat isya sedangkan malam semakin larut. Ustadz segera mengambil air wudhu. Tetapi ternyata teror sosok pocong itu belum berakhir. Ustadz berusaha khusyuk dalam sholatnya. Namun pada akhirnya iman sang ustadz goyah karena pocong itu muncul di hadapannya. Dan itulah dongeng mistis dari sosok pocong. Kemudian kita beralih kepada kisah seorang perempuan yang mana ia tengah hamil besar dan berada di rumah sendirian karena suaminya belum pulang kerja. Di malam itu sang istri mendengar suara-suara. Ternyata itu suaminya yang baru saja pulang. Dengan tidak mengeluarkan satu kata apapun, si suami langsung naik ke atas kasur kemudian tidur. Istrinya merasa heran. Tak lama kemudian sang suami bercerita bahwa ada sosok laki-laki beristri yang berselingkuh dengan perempuan lain. Selingkuhan lelaki itu hamil, tapi karena tidak mau bertanggung jawab, lelaki itu kemudian melubang punggung selingkuhannya yang kemudian anaknya dikeluarkan lalu dibuang. Lelaki itu memasangkan sepatu berhak tinggi kepada selingkuhannya tersebut, sehingga selingkuhannya akan dianggap sebagai pelacur.
Setelah mendengarkan cerita seram itu, seketika terdengar ketukan pintu, yang ternyata suami aslinya baru saja pulang, Slur. Berarti lelaki yang ada di kasur itu siapa? Sang istri sangat ketakutan. Ia meminta suaminya untuk mengecek seluruh ruangan karena tadi ada orang yang sangat mirip dengannya. Namun setelah dicari-cari, tidak ada siapapun di rumah mereka. Mereka pun memutuskan untuk tidur. Selang berapa waktu, sang istri terbangun kembali dan memberitahukan jika seperti ada orang di depan gorden pintu kamar mereka. Tetapi sosok itu gaib, tak terlihat oleh mata. Karena penasaran, sang istri pergi mengecek rumah kembali. Dan ini sangat mengkeengkan sekali, terlihat sesosok makhluk tinggi di belakang tubuh si istri. Kemudian, saat kembali ke dalam kamar, ia sangat terkejut karena ada sosok makhluk berpunggung bolong yang sedang menyerang suaminya. Kaki makhluk itu pun terlihat jinjit, seperti layaknya sedang memakai sepatu berhak tinggi. Sang istri pun ikut diserang juga, Slur. Dan itulah kisah dongeng mistis dari sosok sundel bolong. Yang berarti, Slur, dari cerita tadi, sundel bolong itu adalah selingkuhan si suami, dan ia datang untuk membalaskan dendamnya. Ikan hiu makan curut. Yuk, lanjut. Selanjutnya, kita masuk ke sebuah kisah yang dimana ada seorang anak perempuan yang merasa kebingungan karena akhir-akhir ini sikap ayahnya menjadi semakin aneh, apalagi semenjak terserang penyakit. Perempuan ini pun harus pulang ke kampung karena anaknya mulai masuk sekolah. Maka ia memanggil adiknya, yaitu Tuti, untuk merawat sang ayah. Selama berhari-hari di rumah ini, Tuti merasa ada suatu hal yang janggal. Memang benar, sikap ayahnya menjadi aneh. Ia rasa ini berkaitan dengan hal mistis. Tuti pun memanggil orang pintar, yaitu Jeng Sekar, untuk mengobati ayahnya. Singkat cerita, ketika Jeng Sekar sampai di rumah, sang ayah langsung mengamuk dan meminta Sekar untuk pergi dari rumahnya. Jeng Sekar rasa makhluk goib yang ada di tubuh ayahnya ini adalah sosok genderuwo. Ia sangat kuat. Saat dulu, ayahnya Tuti merupakan veteran perang melawan penjajah. Saat itu ia memelihara genderuwo agar bisa mendapatkan kekebalan. Tapi ternyata sampai sekarang genderuwo itu tidak mau lepas dari tubuh ayahnya. Maka dari itu, besok ia akan datang lagi ke sini bersama dengan asistennya. Agar malam ini Tuti bisa tidur dengan tenang, Jeng Sekar menyarankan untuk menyimpan sapu ijuk di rumah ini dengan posisi terbalik. Ketika malam datang, ternyata benar. Sosok genderuwo itu mulai mengganggu Tuti. Namun untungnya ada sapu ijuk terbalik sehingga genderuwo tidak dapat menyerangnya. Keesokan harinya, Jeng Sekar pun datang kembali bersama asistennya. Mereka segera melakukan ritual pengusiran genderuwo. Ritual ini cukup berbahaya, bahkan hampir membuat mereka semua celaka. Tapi untungnya mereka berhasil mengeluarkan genderuwonya, Slur. Jeng Sekar pun mengatakan bahwa ternyata ada 9 genderuwo di dalam tubuh ayah Tuti. Jeng Sekar dan asistennya hanya berhasil menangkap satu saja. Ia butuh waktu istirahat 3 hari untuk melanjutkan ritual selanjutnya. Tuti rasa 3 hari terlalu lama. Ia ketakutan. Jeng Sekar bilang tidak usah khawatir karena yang ia tangkap tadi adalah pemimpinnya. Jadi malam ini Tuti masih bisa tidur dengan tenang.
Dan itulah dongeng mistis dari sosok hantu genderuwo. Next, kita masuk ke kisah keempat. Kisah dimulai dengan seorang perempuan bernama Ambar yang sedang menggendong keponakannya. Kakaknya menyuruh Ambar untuk segera menikah supaya cepat dapat anak. Seketika Ambar terdiam. Ternyata Ambar tengah hamil di luar nalar. Maksudnya di luar nikah. Ambar pun pergi ke seorang laki-laki bernama Randi, karena hanya Randilah yang tahu di mana keberadaan pacarnya, yaitu Anjas, yang beberapa minggu belakangan ini menghilang slur. Ternyata Anjas bersembunyi di kamar kosnya Randi. Anjas sengaja menghilang karena ia tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Ambar. Ambar pun menjadi frustasi. Kemudian Ambar memutuskan pergi ke apotek untuk membeli obat. Ternyata obat itu berfungsi untuk menggugurkan kandungan. Janin Ambar pun berhasil dikeluarkan dan dibuang ke toilet. Semenjak dari itu, Ambar selalu mendengar suara tangisan bayi. Ia pun diteror oleh hantu anaknya sendiri. Dan itulah dongeng mistis dari hantu bayi bajang. Selanjutnya, kisah kelima kita diperkenalkan dengan seorang wartawan. Ia bernama Daniel yang sedang kehabisan materi untuk artikel horornya. Temannya menyarankan agar Daniel mengulik tentang hantu begu ganjang. Dulu, di daerahnya ada satu keluarga yang diusir dari kampung karena ketahuan membunuh tetangganya dengan dibantu begu ganjang. Seingatnya satu keluarga itu bernama Bapak Kuning dan Ibu Kuning. Daniel pun merasa tertarik dengan hal itu. Singkat cerita, ia pun datang ke kampung halaman temannya itu dan menemui keluarga Kuning. Sesampainya di sana, Daniel tidak disambut baik oleh Ibu Kuning. Ibu itu terlihat sangat aneh dan juga galak. Tetapi hal ini berbeda dengan Bapak Kuning. Pak Kuning orangnya sangat ramah. Bahkan ia mempersilahkan Daniel masuk ke dalam rumahnya. Setelah itu Pak Kuning bertanya, ada tujuan apa Daniel datang kemari? Daniel menjawab jika ia ingin meneliti tentang begu ganjang untuk keperluan skripsi kuliahnya agar ia bisa lulus. Daniel bertanya, apakah benar ibu Bapak Kuning diusir dari kampung gara-gara memelihara begu ganjang? Pak Kuning pun menjawab bahwa berita itu salah. Alasan ia pergi dari kampung karena dulu anak sematawayang mereka meninggal. Maka dari itu mereka memutuskan untuk pergi dan mencoba memulai hidup yang baru di sini. Dulu istrinya juga merupakan orang yang sangat ramah. Tapi semenjak sang anak meninggal, dia seketika berubah jadi seperti ini. Tapi ia tahu tentang sosok hantu begu ganjang. Sosok begu ganjang digambarkan tinggi panjang. Semakin dilihat akan semakin tinggi pula penampakan makhluk tersebut. Begu ganjang mirip seperti tuyul, ada pemiliknya. Begu ganjang sengaja dipelihara untuk mencari kekayaan. Hari pun mulai malam, namun di luar sedang turun hujan dengan derasnya. Pak Kuning menyarankan agar malam ini Daniel menginap di sini saja. Daniel pun berterima kasih, karena kebetulan ia tidak tahu tempat penginapan di daerah ini. Ketika sedang tidur, Daniel terbangun karena mendengarkan suara-suara aneh. Ia terkejut karena di sebuah ruangan ada Bapak dan Ibu Kuning sedang berdiri di depan meja ritual dan di belakangnya ada makhluk tinggi menyeramkan. Daniel yang shock segera berlari ke kamar kembali dan mulai mengemasi barangnya. Namun pintu rumah terkunci dan tidak bisa terbuka. Bapak Kuning pun tertawa melihat Daniel yang ketakutan. Daniel merasa geram. Ia pun masuk kembali ke ruangan itu lalu menghancurkan meja ritualnya.
Ternyata memang benar, Bapak Ibu Kuning ini memelihara Beku Ganjang. Mereka senang karena di malam itu mereka menemukan tumbal kembali. Terlihat leher Daniel seketika membiru seperti sedang ada yang mencekiknya. Pada akhirnya, Daniel pun tewas, Lur. Nah, itulah dongeng mistis dari Beku Ganjang. Next, kisah yang terakhir menceritakan seorang penari. Kisah ini boleh dibilang paling kental nuansa budayanya dibanding dengan segmen-segmen sebelumnya. Menceritakan seorang gadis bernama Alia yang sudah lelah menjadi penambang. Ia mempunyai keinginan menjadi seorang penari. Ia ingin menari untuk sosok Lehak. Ayahnya yang bernama Kurai sontak terkejut. Hal ini tidak boleh dilakukan karena pamali. Sementara para warga berusaha mencari mereka berdua karena takutnya Alia benar-benar menari untuk Lehak. Alia memohon kepada ayahnya untuk mengiringi tariannya dengan musik. Ada suara di lubung itu. Akhirnya, bersama sang ayah, Alia pun mulai melakukan tarian terkutuk untuk memanggil Lehak. Para warga berhasil menemukan mereka, namun Alia tetap fokus menari. Hingga pada akhirnya, sosok Lehak pun berhasil terpanggil dan membantai semua warga yang ingin menyakiti Alia. Dan itulah dongeng mistis dari sosok Lehak. Nah, itu dia seluruh alur cerita dari film ini. Menurut kalian kisah mana nih yang paling serem? Kisah pocong, sundel bolong, genderuwo, bayi ganjang, Beku Ganjang, atau Lehak? Tulis aja ya di kolom komentar di bawah ini. Oke lah, segitu dulu aja video kali ini. Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see you.